Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Bapak Muhammad Setiadi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen. Di sini kami perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami terkait status dan kelas sosial. Nah, perkenalkan, nama saya Ameliawati selaku moderator dan pemateri pertama. Dan perkenalkan, nama saya Ismawati selaku presentator kedua. Baik, di sini ada pengertian status sosial. Status sosial adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat yang menunjukkan tingkat penghargaan, peran, hak, dan kewajiban yang dimilikinya sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Status sosial mencerminkan bagaimana individu diakui, dihormati, serta diperlakukan oleh lingkungannya. Kedudukan ini dapat diperoleh sejak lahir, dicapai melalui usaha dan prestasi, atau diberikan oleh masyarakat sebagai bentuk penghargaan atau jasa tertentu. Status sosial berperan penting dalam menciptakan keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan sosial. Dan berikutnya ada jenis-jenis status sosial. Ada 3 jenis-jenis status sosial. Yang pertama itu status bawaan. Status bawaan merupakan status yang diperoleh secara otomatis sejak lahir, tanpa dipengaruhi oleh usaha atau kemampuan pribadi. Status ini diberikan oleh masyarakat berdasarkan faktor seperti keturunan, jenis kelamin, ras, atau usia. Karena sifatnya bawaan, individu tidak dapat memilih atau mengubah status ini dengan mudah. Terus yang kedua ada status yang dicapai. Nah, status yang dicapai itu merupakan status yang diperoleh melalui usaha, kemampuan, pendidikan, atau pengalaman. Status ini menunjukkan hasil dari prestasi dan kerja keras seseorang. Oleh karena itu, status yang dicapai seringkali dianggap lebih dinamis dan mencerminkan mobilitas sosial seseorang dalam masyarakat. Dan yang ketiga itu ada status yang diberikan. Nah, status yang diberikan itu seperti status yang diberikan oleh masyarakat atau lembaga sebagai bentuk penghargaan atas jasa, kontribusi, atau prestasi seseorang. Status ini biasanya bersifat kehormatan atau tidak selalu diperoleh melalui proses formal. Terus selanjutnya ada ciri-ciri status sosial. Ciri-ciri status sosial yang pertama, status menunjukkan posisi dalam struktur sosial. Nah, status selalu menunjukkan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Misalnya, seseorang kepala desa memiliki posisi tertentu yang diakui oleh warga desanya. Dengan kata lain, status menunjukkan di mana seseorang berada dalam sistem sosial dan bagaimana hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Terus yang kedua ada status ditetapkan oleh masyarakat. Status bukan hanya hasil dari keinginan pribadi, tetapi diberikan atau diakui oleh masyarakat. Masyarakatlah yang menentukan apakah seseorang tersebut pantas menempati posisi tertentu berdasarkan norma, nilai, prestasi yang ia miliki. Contohnya status sebagai guru dihormati karena masyarakat menganggap profesi itu berperan penting dalam pendidikan. Terus yang ketiga ada status mempunyai hak dan kewajiban. Setiap status selalu diikuti oleh hak dan kewajiban tertentu. Seseorang yang memiliki status tertentu harus menjalankan perannya sesuai dengan harapan sosial. Misalnya, status sebagai dokter memiliki hak untuk dihormati dan kewajiban untuk menolong pasien. Terus yang keempat ada status bisa bersifat bawaan atau dicapai.
Status dapat diperoleh secara otomatis sejak lahir, seperti status sebagai anak laki-laki dari keluarga tertentu, atau melalui usaha dan prestasi pribadi, seperti status sebagai sarjana atau pengusaha sukses. Ada juga status yang diberikan oleh masyarakat karena jasa atau kehormatan, misalnya gelar pahlawan. Terus selanjutnya ada status bersifat relatif. Nah, makna status bisa berbeda-beda tergantung pada budaya, waktu, dan lingkungan sosial. Seseorang yang memiliki status tinggi di satu tempat belum tentu memiliki status yang sama di tempat lain. Contohnya kayak seseorang kepala adat dihormati di lingkungannya, tetapi mungkin tidak dikenal di kota besar. Terus selanjutnya, status dapat berubah atau dinamis. Status sosial tidak selalu tertera, bisa berubah karena pendidikan, pekerjaan, atau prestasi seseorang. Seseorang dapat naik status, misalnya dari karyawan menjadi manajer, atau turun status, misalnya karena kehilangan jabatan. Hal ini menunjukkan adanya mobilitas sosial dalam masyarakat. Terus yang selanjutnya ada status mempengaruhi hubungan sosial. Nah, maksudnya itu status menentukan cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Orang yang statusnya tinggi biasanya mendapat perlakuan khusus atau penghormatan tertentu. Sebaliknya, orang dengan status rendah biasanya memiliki ruang gerak sosial yang lebih terbatas. Baik, yang terakhir itu ada status berkaitan dengan peran. Setiap status selalu diikuti oleh peran sosial, yaitu pola perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan statusnya. Misalnya, status sebagai mahasiswa menuntut peran untuk belajar, berpikir kritis, dan menghargai dosen. Jadi, status menunjukkan kedudukan, sementara peran menunjukkan tindakan yang sesuai dengan kedudukan. Selanjutnya ada fungsi status sosial. Nah, yang pertama, fungsi status sosial yang pertama menentukan kedudukan dan peran individu. Status sosial membantu seseorang mengetahui posisi dan tanggung jawabnya di masyarakat. Dengan memahami status yang dimiliki, individu dapat menjalankan perannya sesuai norma dan harapan sosial. Terus selanjutnya ada fungsi menciptakan keteraturan sosial. Dengan adanya status sosial, hubungan antar individu antar individu menjadi lebih teratur karena setiap orang mengetahui kedudukannya masing-masing. Hal ini mencegah kekacauan sosial dengan memastikan masyarakat berfungsi dengan baik. Terus fungsi selanjutnya sebagai pembeda kedudukan dalam masyarakat. Nah, status sosial berfungsi membedakan posisi seseorang berdasarkan pekerjaan, pendidikan, kekuasaan, atau kekayaan. Perbedaan ini membentuk struktur sosial yang menunjukkan siapa yang memiliki otoritas dan bagaimana hubungan sosial dijalankan. Terus fungsi sosial selanjutnya itu ada memberikan identitas sosial. Nah, status sosial menjadi penanda identitas seseorang di masyarakat. Melalui statusnya, individu dapat dikenali dan dihargai. Misalnya, status sebagai dokter menunjukkan identitas seseorang di bidang kesehatan. Terus selanjutnya ada fungsi status sosial mengarahkan pola perilaku sosial. Setiap status sosial memiliki peran dan ekspektasi sosial berbeda. Karena itu, status sosial membentuk pola perilaku individu sesuai kedudukannya. Terus yang selanjutnya fungsi status sosial sebagai alat pengendalian sosial. Nah, status sosial menjaga keseimbangan dan keharmonisan masyarakat. Bila seseorang menjalankan statusnya dengan baik, masyarakat akan tetap tertib dan stabil. Terus yang terakhir ada fungsi yang terakhir, yaitu menjadi dasar terbentuknya stratifikasi sosial. Nah, status sosial juga menjadi dasar pembentukan lapisan sosial seperti kelas atas, menengah, bawah yang memperlihatkan struktur sosial masyarakat. Terus kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi status sosial.
Faktor-faktor yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi status sosial. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin besar peluangnya untuk memperoleh pekerjaan yang baik, penghasilan yang tinggi, dan penghargaan dari masyarakat. Pendidikan juga membentuk cara berpikir, bersikap, dan keterampilan yang membuat individu lebih dihormati. Misalnya, seseorang yang menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi, seseorang dianggap memiliki status sosial lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak bersekolah. Terus, faktor yang kedua ada pekerjaan, jenis pekerjaan. Pekerjaan yang dimiliki seseorang juga berpengaruh terhadap status sosialnya. Profesi yang memiliki tanggung jawab besar atau memberikan manfaat luas bagi masyarakat seperti dokter, guru, dosen, atau pelajar umumnya mendapat penghargaan sosial yang tinggi. Sebaliknya, pekerjaan yang dianggap tidak berfungsi atau berpenghasilan rendah seringkali dikaitkan dengan status sosial yang lebih rendah. Oleh karena itu, pekerjaan menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan posisi seseorang di masyarakat. Terus faktor yang ketiga yaitu kekayaan atau kondisi ekonomi. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu kekayaan atau kondisi ekonomi. Kekayaan dan kemampuan ekonomi berperan besar dalam membentuk status sosial seseorang. Orang yang memiliki harta, rumah mewah, kendaraan, atau gaya hidup mapan sering memperoleh penghargaan dan pengaruh sosial lebih tinggi. Namun, kekayaan bukan satu-satunya penentu status sosial. Faktor moral, pendidikan, dan kontribusi sosial juga turut mengaruhi. Walau demikian, dalam banyak masyarakat modern, status sosial seringkali identik dengan tingkat ekonomi seseorang. Terus, faktor yang terakhir ada keturunan atau asal-usul keluarga. Nah, asal-usul keluarga juga menjadi faktor penting terutama dalam masyarakat tradisional yang masih memegang sistem hierarki sosial. Individu yang lahir dari keluarga terpandang, bangsawan, atau tokoh masyarakat seringkali mewarisi status sosial tinggi tanpa perlu usaha pribadi. Sebaliknya, mereka yang berasal dari keluarga sederhana atau kurang dikenal cenderung memiliki status sosial yang lebih rendah. Meski hal ini bisa berubah jika seseorang berprestasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu definisi kelas sosial. Kelas sosial adalah pengelompokan atau pelapisan masyarakat ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan faktor-faktor tertentu, seperti ekonomi, pendidikan, pekerjaan, atau kekuasaan. Kelas sosial menunjukkan perbedaan kedudukan antara individu atau kelompok dalam struktur sosial masyarakat. Semakin tinggi tingkat ekonomi, pendidikan, dan prestasi seseorang, maka semakin tinggi pula posisi kelas sosialnya. Berikutnya itu ada ciri-ciri kelas sosial. Di sini itu ada 5 ciri-cirinya. Yang pertama itu adanya perbedaan kedudukan dan gaya hidup. Seperti kelas sosial memiliki ciri khas dalam cara berpakaian, berbicara, serta pola konsumsi yang mencerminkan statusnya. Yang kedua itu ada terdapat kesamaan kepentingan di dalam kelas yang sama. Seperti anggota dari satu kelas sosial biasanya memiliki pandangan hidup dan kepentingan ekonomi yang serupa. Yang ketiga itu adanya batasan sosial, seperti hubungan antar anggota dari kelas sosial yang berbeda cenderung terbatas. Misalnya kelas atas lebih sering berinteraksi dengan sesama kelas atas. Yang keempat itu ada kesempatan yang berbeda dalam akses pendidikan dan pekerjaan. Kelas atas biasanya memiliki akses lebih luas terhadap pendidikan dan peluang kerja dibandingkan kelas bawah. Yang kelima itu adanya mobilitas sosial. Meskipun ada batasan, perpindahan dari satu kelas ke kelas lain tetap mungkin terjadi, tergantung usaha dan kesempatan.
Berikutnya itu ada jenis-jenis atau lapisan kelas sosial. Yang pertama itu ada kelas atas. Kelas atas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan, harta, dan status sosial tinggi. Biasanya terdiri dari pengusaha besar, pejabat tinggi, atau tokoh yang berpengaruh. Mereka memiliki akses luas terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Yang kedua itu ada kelas menengah. Kelompok ini terdiri dari masyarakat yang memiliki pekerjaan tetap, pendidikan cukup tinggi, dan pendapatan stabil, seperti pegawai negeri, guru, dokter, atau pengusaha menengah. Mereka sering menjadi penghubung antara kelas atas dan kelas bawah. Terus yang ketiga ini ada kelas bawah. Kelompok ini biasanya terdiri dari buruh, petani, atau masyarakat dengan pendapatan rendah dan pendidikan terbatas. Mereka sering menghadapi kesulitan ekonomi serta akses terbatas terhadap pelayanan sosial dan pendidikan. Terus yang berikutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelas sosial. Ada 4. Yang pertama itu kekayaan atau pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi pula kelas sosialnya. Terus yang kedua itu ada pendidikan. Tingkat pendidikan yang tinggi sering dikaitkan dengan kelas sosial menengah ke atas. Terus yang ketiga itu ada pekerjaan. Profesi bergengsi memberikan kedudukan sosial lebih tinggi. Terus yang terakhir itu ada gaya hidup. Pola konsumsi dan lingkungan pergaulan juga mencerminkan kelas sosial seseorang. Terus selanjutnya itu ada dampak kelas sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama itu ada dampak positif. Dampak positifnya itu kayak seperti membantu menciptakan struktur sosial yang teratur dan menjadi motivasi bagi individu untuk berprestasi. Terus dampak negatifnya itu seperti menimbulkan kesenjangan sosial, diskriminasi, dan keterbatasan akses bagi kelompok kelas bawah. Baik, saya akan bacakan studi kasusnya. Di sini ada Baik, selanjutnya saya akan membacakan studi kasus. Andi adalah anak dari keluarga sederhana yang bekerja sebagai petani di desa. Sejak kecil, status sosial keluarganya tergolong rendah karena penghasilan yang terbatas. Namun, setelah Andi menyelesaikan pendidikan tinggi dan menjadi seorang dosen di universitas ternama, status sosialnya meningkat. Ia kini termasuk dalam kelas menengah karena memiliki pekerjaan tetap, pendapatan stabil, dan dihormati di lingkungannya. Kasus ini menunjukkan bahwa status dan kelas sosial seseorang dapat berubah melalui pendidikan dan usaha pribadi, bukan hanya ditentukan oleh keturunan. Baik, selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, sebelum kami tutup, saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini. Status sosial menunjukkan kedudukan seseorang dalam masyarakat, sedangkan kelas sosial menggambarkan lapisan masyarakat berdasarkan ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Keduanya saling berkaitan dan dapat berubah sesuai dengan usaha serta prestasi individu dalam kehidupan sosial. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dalam pemaparan materi kami. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 2.